Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali pada kesempatan kali ini, walaupun masih pembelajaran kita lewat media daring, namun insya Allah itu tidak mengurangi semangat kita untuk selalu menggali sedikit informasi yang bisa kita dapatkan. Pada kesempatan kali ini, mu'alim akan meneruskan atau kita akan meneruskan kajian pembelajaran materi at-tarbiyah wa ta'lim, yang mana pada kesempatan pembelajaran yang telah lewat kita telah sampai mengenai judul atau maudhu' faktor-faktor pendidikan jasmani. Kemarin itu ada yang namanya, yang pertama adalah al-al'ab al-hurrah, yang kedua ada yang namanya al-al'abur riyadiyatul jam'iyah, yang ketiga ada yang namanya at-tamrinatul badaniyah, latihan-latihan yang sifatnya fisik, yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya al-a'malul yadawiyah, kerajinan-kerajinan tangan. Kemudian pada kesempatan kali ini pada halaman 12 kita akan melanjutkan mengenai klasifikasi atau pembagian yang ketiga daripada at-tarbiyah itu sendiri, yaitu mengenai at-tarbiyatu al-khuluqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amalu at-tarbiyatul khuluqiyatu ala. Tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan tata krama, tingkah laku, itu berfungsi atau fungsinya ala sebagai, pertama adalah ta'dil al-garaizi wal muyul al-fitriyah ad-darrah bil mujtama'i idza turiqat wa sya'naha. Pendidikan akhlak, tata krama, estetika, itu fungsinya pertama adalah untuk mentakdil, untuk meluruskan, untuk menyeimbangkan berbagai macam garais, berbagai macam naluri-naluri atau insting, wal muyulil fitriyah, dan kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya fitrah, ad-darrati, tetapi yang sifatnya merusak, yang memudaratkan, bil mujtama', kepada sebuah komunitas, kepada sebuah masyarakat. Apabila garais wal muyul al-fitriyah ad-darah tadi dibiarkan begitu saja. Jadi poin yang pertama ini fungsinya bahwa pendidikan akhlak itu, pendidikan tata krama itu adalah untuk meluruskan itu semua. Misalnya ada memang kecenderungan yang tidak baik di sebuah komunitas, dengan dijalankannya pendidikan akhlak tersebut, pendidikan tata krama tersebut, maka sebisa mungkin, seoptimal mungkin hal-hal itu bisa dicegah atau minimal bisa dikurangi. Yang kedua ada yang namanya iksabut tifli adatin wa muyulan jadidatan hasanatan. Pendidikan secara
akhlak, tata krama moral itu adalah untuk iksabut tifli atau iksabit tifli, untuk menimbulkan kepada seorang anak, menumbuhkan kepada seorang anak beberapa adat, beberapa kebiasaan, wa muyulan jadidatan hasanatan, dan kecenderungan-kecenderungan baru yang baik. Wal adatu tatakawwanu biwasitatir riyadati wat takrari, kata beliau. Dan kebiasaan-kebiasaan itu biasanya terbentuk dengan media, dengan perantaraan latihan dan pengulangan. Nah, misalnya ada orang kebiasaannya itu mungkin bangunnya itu pagi-pagi sekali. Itu kan biasanya kebiasaan bangun pagi cepat itu karena latihan dan memang ada sifat berulang-ulang karena sudah terbiasa. Lalu seorang anak tadi biasa untuk bangun cepat, atau kebiasaan untuk setiap selesai makan misalnya dibiasakan untuk cuci tangan, gosok gigi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi daripada pendidikan secara moral atau akhlak itu takwini awatifas samiyatin, pembentukan berbagai macam awatif, berbagai macam insting, perasaan-perasaan yang baik, yang tinggi, yang mulia. Taj'alul mar'a yata'allaqu daiman bi amalil khairi wa yunaffiru minasyarr, yang mana perasaan atau insting yang baik tadi, yang tinggi tadi, yang mulia tadi akan menjadikan seseorang itu selalu ingin mengerjakan pekerjaan yang baik dan akan menjauhkan dia daripada sesuatu hal yang buruk. Yang keempat daripada fungsi tarbiyah khuluqiyah itu adalah bitta'lim wa bidzalika, dengan adanya media pembelajaran atau pembelajaran, yatamakkanul mar'u min an ya'isha baina zahranai al-mujtama'i min ghairi an yadurra bi ahadin aw yudarrahu ahadun. Dengan adanya pengajaran, seseorang akan mampu hidup di tengah masyarakat tanpa membahayakan orang lain, atau ia disakiti atau dibikin disakiti, dia menyakiti orang lain atau dia disakiti oleh orang lain, dimudaratkan oleh orang lain. Bal ya'malu ala tarqiyatil mujtama, akan tetapi seseorang tadi selalu berusaha untuk meningkatkan meningkatkan kualitas sebuah komunitas atau masyarakat itu. Wa tahsini halihi, dan ia selalu berusaha bekerja untuk memperbaiki keadaan suatu masyarakat itu kepada hal yang lebih meningkat, yang lebih baik. Caranya adalah bi an yudhhiya fi sabilidzalika bi syai'in min hurriyati aw halihi aw waqtihi, yaitu caranya adalah untuk meningkatkan tarqiyatul mujtama wa tahsinil mujtama, halil mujtama tadi. Dia mengorbankan untuk hal tersebut, untuk mencapai hal tersebut, daripada kebebasan dia atau keadaan dia walau bagaimanapun, atau waktunya, mengorbankan waktunya, mufaddilan, dengan lebih mengutamakan seseorang tadi untuk kemajuan sebuah masyarakat dan memperbaiki standar kehidupan sebuah masyarakat itu dengan mengutamakan maslahatal jama'ati ala maslahatihi syakhsiyah, maslahat orang banyak ketimbang maslahat pribadinya. Nah, itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga penyampaian yang sederhana ini bisa sedikit menginspirasi bagi kalian para santriwati kelas 11 semuanya. Salah hilaf mu'alim banyak-banyak minta maaf.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.